Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Sulistianingrum, angkatan CGP yang ke-9. Dan hari ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi pada modul 1.3. Pada tugas koneksi antar materi 1.3 ini, saya diminta untuk menghubungkan kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan pelajar profil Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif. Nah, yang harus saya sampaikan yang pertama adalah peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri yang masih merasuk dalam hati saya, yang teringat sampai sekarang dan masuk ke dalam sanubari, itu adalah proses pembelajaran itu harus menghamba kepada murid. Nah, segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru di sini harus terpusat pada siswa selaku subjek yang mau belajar. Kita itu harus menghamba kepada murid. Dialah yang menjadi subjek belajar. Nah, sehingga dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa ini, maka peran pendidik sangat penting. Jika dikaitkan lagi dengan calon guru penggerak, bahwa guru penggerak ini memiliki nilai-nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak kepada murid, kemudian juga melakukan refleksi, kemudian mandiri, kolaborasi, dan inovatif. Maka pada poin pertama, nilai dari guru penggerak itu adalah berpihak kepada murid, sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu harus menghamba kepada murid. Nah, kenapa pentingnya menghamba kepada murid? Karena memang subjek yang akan belajar itu adalah peserta didik atau murid. Maka sebagai guru, perannya adalah bagaimana caranya kita mengoptimalkan diri kita, mengoptimalkan lingkungan yang ada agar proses pembelajaran itu menjadi optimal. Nah, yang saya ambil dari pelajaran ini adalah seorang guru itu harus mampu mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman agar proses pembelajaran peserta didik itu bisa menjadi optimal. Maka di dalam sekolah sendiri ada rumusan visi misi, dan saya sendiri juga memiliki rumusan visi misi. Nah, visi misi saya itu adalah menciptakan generasi yang unggul. Maka kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa proses pembelajaran itu berpusat kepada murid, kemudian saya sendiri juga sama sekolah juga memiliki visi, yaitu mewujudkan generasi yang unggul, ini menjadi selaras atau menjadi sinkron. Nah, agar siswa itu bisa mengoptimalkan, mendayagunakan potensinya yang ada, kemudian bisa menjadi tamatan yang unggul, tentu di dalam proses pembelajaran ini tidak bisa kita hanya mengabaikan apa yang ada di lingkungan sekitar. Siswa itu akan belajar lebih optimal, lebih bisa mengeluarkan apa yang menjadi potensi anak. Dia bisa berkembang secara optimal, itu adalah didukung juga dengan lingkungan yang apa? Lingkungan yang aman dan menyenangkan. Jika lingkungannya itu aman, anak-anak merasa tidak was-was, maka secara otomatis dia fun, dia happy dalam melakukan pembelajaran. Dan ketika anak merasa fun, tidak tertekan, happy, memiliki kesadaran untuk belajar, harapannya visi misi dari sekolah itu dapat terwujud, yaitu apa? Menciptakan atau menciptakan generasi yang unggul. Oleh karena itu, di sini peran pendidik sangat penting sekali. Kemudian jika dikaitkan dengan paradigma inquiry itu bagaimana? Paradigma inquiry itu menjadi paradigma itu menjadi pendekatan untuk menganalisa sebuah permasalahan dalam mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada murid. Nah, inquiry apresiatif itu kan jika dikaitkan dengan visi misi, bahwa visi misi itu kan menjadi ujung menjadi puncak yang akan dicapai, dan semua orang itu mendayagunakan
kemampuannya untuk menuju ke visi misi tersebut. Nah, visi misi di sini itu kan menghasilkan tamatan yang unggul, berwawasan lingkungan dan berdaya saing global dengan berdasarkan nilai-nilai pedoman profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan visi misi tersebut tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan yang muncul. Nah, di antara untuk apa bahasanya menganalisa permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian dicari solusinya itu adalah dengan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, di dalam inquiry apresiatif ini kan ada 5 tahapan, yaitu menggunakan akronim BAGJA, yang B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Nah, di dalam buat pertanyaan utama ini kita diminta untuk menggali apa sih permasalahan yang ingin diselesaikan gitu. Kemudian yang A-nya adalah ambil pelajaran. Nah, kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah sukses gitu, untuk diterapkan di dalam diri kita atau di dalam lingkungan kita. Kemudian yang G adalah gali mimpi. Di dalam setiap permasalahan kita tidak boleh putus asa. Harus ada mimpi yang kita dambakan, yang kita impikan gitu kan. Yang kemudian yang J, jabarkan rencana. Jangan hanya sebuah mimpi-mimpi saja, tapi kita juga harus membuat plan. Kalau tidak kita plan, ya semuanya hanya akan berakhir pada sebuah mimpi saja. Kemudian di J ini adalah jabarkan rencana. Apa sih rencana-rencana yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan mimpi tersebut? Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Sudah ada mimpinya, sudah ada rencananya, kemudian tinggal dieksekusi. Sehingga harapannya melalui pendekatan BAGJA ini, segala permasalahan itu bisa terselesaikan. Ada harapan, kemudian ada rencana, dan kemudian ada eksekusi. Nah, itu tadi dari saya terkait dengan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sekali lagi bahwa peran pendidik itu menjadi sangat vital dalam mengawal proses pembelajaran, di mana anak ini menjadi sumber utama yang harus kita perhatikan selama proses pembelajarannya. Dan harapannya dengan kita, kehadiran kita, dengan peran kita dalam mengawal proses pembelajaran, maka visi misi sekolah maupun visi misi kita selaku guru penggerak bisa terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.